Bismillah, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Om Hasan di channel Mobil Second. Bagaimana kabar teman-teman sekalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan untuk bisa beli mobil. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini saya baru dapat nih mobil Toyota Yaris tipe G Automatic tahun 2016. Nah, kita akan ulas bagaimana kondisi mobil ini dari mulai eksterior, interior, mesin, dan juga nanti kita akan test drive. Untuk itu, tonton sampai habis videonya agar tidak miss informasi. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Yuk, kita ulas. Nah, kita coba lihat ya tampilan dari depan mobil ini. Ini Yaris kalau di Indonesia ini generasi yang kedua. Ini Yaris setelah Yaris Bakpao. Nah, kalau ini orang-orang nyebutnya Yaris Lele. Kenapa Yaris Lele? Kita lewat ini nih. Ini modelnya kalau kita perhatiin mirip kumis lele. Makanya orang-orang nyebutnya Yaris Lele. Jadi sangat terkenal di kalangan pecinta Yaris. Ini adalah Yaris Lele. Pokoknya kalau bilang Yaris Lele ya ini Yaris keluaran yang tahun 2014 sampai 2017. Nah, kita coba lihat nih tampilan grillnya. Emang kalau dilihat yang seperti tadi saya bilang emang mirip-mirip dengan kumis lele. Kalau untuk lampunya dia sudah proyektor tapi belum LED. Dan desain lampunya ini beda dengan Yaris yang sebelumnya, Yaris Bakpao. Ini kelihatan lebih manis, lebih sportif. Kemudian bumper juga dia lebih tampilannya. Kalau dulu itu yang sebelumnya itu lebih feminim ya. Kalau ini lebih ke arah lebih gahar, lebih gagah tampilannya. Nah, kalau dari tampak samping kita perhatiin nih ya. Ini mobil kondisinya udah rapi, catnya tidak ada baret-baret yang dalam, tidak ada pecah-pecah cat. Kondisinya catnya bagus. Ini tapi memang catnya sudah bukan cat orisinil bawaannya, sudah pernah dicat. Ini spion, sudah pakai lampu sen, warna bodi. Terus kalau bannya ini masih bagus, masih kondisi 80%, masih tebal. Ini tahun pembuatannya 2022. Ini dia menggunakan ring 16, yaitu 195/50. Nah, kalau yang Yaris sebelumnya kan ring 15, ini 16. Jadi ringnya lebih besar, tapi bannya lebih tipis, tapi lebih lebar. Ini sudah ada talang air atau set visor, kaca film udah pakai 3M, udah bagus. Handle sewarna body ya, handle sewarna body. Nah, kalau yang ini tipe G, dia tidak ada body kit. Kalau yang tipe TRD, ini ada tambahan body kit. Untuk ban belakang juga sama kondisinya seperti yang tadi di depan. Pembuatan tahun 2022. Kondisinya juga masih tebal. Jadi masih 80%. Masih aman untuk dipakai. Nah, kita coba lihat sisi belakang ya. Ini sudah ada spoiler ya. Kalau tipe yang G, dia sudah ada spoiler. Sama seperti RD. Sudah ada defoggernya, ada wipernya. Terus di sini ada list chrome-nya. Terus ditambah lagi ada parking sensor. Nah, cuman di sini dia tidak ada kamera mundur. Yang tipe TRD juga tidak ada kamera mundur. Mungkin nanti teman-teman kalau pengen nambahin kamera mundur karena sudah ada layarnya, itu nggak terlalu susah dan itu biayanya juga nggak terlalu mahal, sekitar ya 300 ribuan lah. Tapi kalau mau yang lebih bagus ya sekitar 600-800 ribuan. Nah, tadi ketinggalan nih. Kalau untuk lampunya, nih lampu Yaris yang model Yaris Lele, ini lampunya gini nih, kayak gini nih. Ini mirip-mirip dengan Nissan Juke, nih mirip-mirip. Atau mungkin udah janjian kali ya, dia bikin model yang sama. Nah, kita coba lihat sisi samping nih tadi yang kelewat ini ya. Ini kalau yang Yaris model 2014 ke atas sampai 2017 ini, jadi antara atap dengan bodi samping ini, jadi kelihatannya itu nggak nyatu karena di sini dia dibikin catnya hitam ya. Nih hitam glossy atau hitam glossy, jadi sama dengan kaca. Jadi kelihatannya nih melayang modelnya. Jadi lebih kelihatan lebih aerodinamis dan lebih estetik. Dari eksterior kita sudah lihat. Kita lihat dalamnya sekaligus test drive ya. Yuk kita test drive ya sekalian ya. Sahabat Mobil Second, kita sudah di dalam mobil. Kita mau test drive Toyota Yaris tahun 2016. Nah, buat sahabat-sahabat Mobil Second, kalau teman-teman mau beli mobil, baik itu mobil baru, apalagi mobil bekas atau mobil second, emang saya sarankan sebaiknya test drive. Karena dengan test drive itu, teman-teman bisa tahu kondisi mobil. Jangan seperti ya orang-orang dulu atau maklar-maklar yang tawar mobil tapi belum ngerasain mobil. Jadi apalagi kalau teman-teman beli mobilnya buat dipakai sendiri atau membeli saudaranya, familinya. Nah, itu lebih bagus test drive dulu baru nego harganya, atau minimal sudah deket harganya baru kemudian datengin showroomnya atau yang jual mobilnya test drive. Karena dengan test drive itu kita bisa tahu kondisi mobil seperti apa, gimana suspensinya, gimana peredamnya, gimana mesinnya. Itu akan lebih dapat atau lebih feel kalau kita sudah test drive.
Nah, sahabat Mobil Second, kita kan dapat mobil belum lama nih. Langsung kita ulas, kita review bagaimana kondisi mobilnya. Ini kalau dari interiornya, mobil ini terawat banget. Ini mobil tahun 2016, sudah 8 tahun dipakai. Tapi ini, Masya Allah, nih kondisinya bener-bener masih rapi, masih mulus, panel-panelnya masih mulus, terus kemudian setirnya juga masih kenceng, terus joknya apalagi ini baru aja diganti. Kondisinya sangat enak, sangat nyaman untuk dipakai. Untuk Yaris sendiri, karena ini tipe G, nah ini tipe G itu tipe yang tengah-tengah kan ya. Jadi untuk audionya nih, audionya dia sudah monitor touchscreen, ini sama dengan yang tipe TRD. Kalau tipe di bawahnya lagi kan ada tipe yang E, itu dia belum pakai monitor touchscreen. Ini audionya juga lumayan lengkap, fasilitasnya ya untuk tahun 2016 sudah lumayan canggih dan prestatif untuk mobil anak muda. Nah, untuk ini tombol-tombol AC-nya dia masih belum digital, masih analog. Tapi kalau untuk yang tipe TRD dia sudah semi digital. Sebenarnya karena bukan digital asli, itu semi digital karena masih campuran antara analog dengan digital. Kalau ini mas pure digital nih tombol-tombol AC-nya, tapi masih bagus modelnya. Terus juga nggak apa ya, enak lah dilihat lah masih kondisinya. Nah kalau untuk setirnya, kalau ini tipe G belum ada audio suite-nya. Sedangkan kalau yang untuk tipe TRD dia sudah ada audio suite di sini. Tadi audionya lupa nih. Kalau untuk audionya, untuk suaranya ini udah cukup bagus ya untuk Yaris ini. Jadi suaranya juga udah jernih, bening, ya nggak jelek-jelek amat, jadi udah lumayan lah. Nah tapi yang di tengah ini audio ini ada bentuk tonjolan. Ini kalau menurut saya kurang bagus ya. Jadi saya kurang suka ini kalau model seperti biasa kan modelnya itu nggak apa ya, masuk ke dalam gitu audionya, ini malah justru ada tonjolan keluar gitu, jadi kelihatannya kayak aneh gitu ya. Itu tapi masalah selera ya. Yang penting kan kalau audio itu kan bagaimana fungsionalnya, bagaimana suaranya, terus fitur-fitur yang ada di audio itu yang lebih utama. Kalau masalah model ya itu tiap-tiap orang selera, cuman kalau saya kurang sukanya dengan model seperti ini. Sahabat Mobil Second, ini Yaris yang sering disebutnya itu Yaris lele ya. Kenapa disebut Yaris lele? Karena tampilan depannya itu mirip Fumis lele, makanya orang nyebutnya Yaris lele. Karena Yaris sebelumnya ini, generasi sebelumnya itu kan Yaris bakpao ya, karena bentuknya mungkin seperti bakpao. Nah kalau untuk Yaris lele yang setelah bakpao ini, dibanding dengan Yaris sebelumnya, Yaris bakpao, ini dia kalah di laci-laci, di kompartemennya. Jadi kalau yang Yaris ini, yang Yaris mulai generasi 2014, kompartemennya itu dia lebih sedikit dibanding Yaris bakpao. Dia ada di sebelah pintu kanan kiri masih ada untuk penyimpanan. Terus di depan ada sih cuma dua, kanan kiri itu untuk cup holder ya, ada kanan kiri. Cuman di sini nggak ada, di yang di tengah cuman sedikit kecil di sini. Terus di sini ada si cup holder. Jadi kalau yang Yaris sebelumnya kan banyak tuh laci-lacinya buat penyimpanan. Emang identik banget tuh dengan Yaris, dengan mobil city car, compact, mobilnya cocok buat mama belanja dan segala macamnya. Nah ini kalau ini lebih apa ya? Nggak tahu kenapa ini lebih dikurang-kurangin itunya untuk kompartemennya. Mungkin lebih menyasar ke segmen anak muda ya, yang istilahnya nggak terlalu perlu banyak lah, yang untuk tempat-tempat penyimpannya nggak perlu banyak-banyak amat. Nah kalau untuk posisi mengemudi ini udah cukup enak, cukup nyaman. Ya ada bisa naik turun tingginya, terus sama sliding manual. Kalau untuk mengemudi udah nyaman lah, udah ergonomis. Cuman kalau untuk setirnya ini baru tilt steering, bisa naik turun tapi dia belum teleskopik. Minusnya itu kalau pas dapet driver yang tinggi badannya di atas 175, nah itu agak capek karena kakinya itu nggak bisa selonjoran, jadi harus dimundurin. Tapi posisi setirnya ini nggak bisa karena nggak teleskopik, jadi nggak bisa ditarik, nggak dipanjangin. Jadi posisi mengemudinya jadi terlalu apa ya, jadi kaku, agar kaki bisa selonjor. Cuman tangannya jadi begini, posisinya nggak, kurang enak. Tapi kalau buat kayak saya nih cuman tinggi 100, di bawah 170, ya masih nyaman, masih enak itu. Untuk transmisi ini belum CVT, masih transmisi otomatis. Ini kebetulan transmisi otomatis, jadi masih transmisi otomatis tipe gate yang dia masih 4 speed tapi belum CVT. Jadi masih sama dengan
Yaris yang tahun sebelumnya atau generasi sebelumnya Yaris bakpao. Nah ini untuk transmisinya responsif, terus juga enak dibawa untuk perpindahan giginya, terus kemudian untuk misalnya pas ditanjakan atau pas kita mau overdrive itu juga ya mungkin karena mesinnya juga punya power yang lumayan besar, jadi mesin kan menggunakan tipe yang sama dengan yang sebelumnya, powernya di 109 PS. Untuk kelas mobil kecil, mobil city car kecil, compact dengan power segitu ya sudah cukup, walaupun ya belum maksimal ya, tapi buat pengguna mobil untuk dalam kota udah nyaman, udah enak. Emang dibanding dengan Yaris yang sebelumnya, kalau untuk Yaris yang generasi ini, itu ada yang bilang di komunitas, di teman-teman yang pengguna Yaris itu mesinnya lemot ya, mesinnya lemot. Kalau Yaris yang sebelumnya Yaris bakpao itu kan lincah, gesit dan juga irit. Nah ini sering banyak orang komentar itu mesinnya sama tapi dia punya tenaga, punya power itu dirasa jauh dengan Yaris sebelumnya, Yaris bakpao. Ya mungkin karena tadi dengan bobot yang mobil yang berbeda ya. Jadi karena mobil ini kan lebih besar, otomatis bobotnya juga lebih besar juga. Makanya dari tenaga yang ada yang tadinya dipakai di mobil Yaris bakpao yang lebih kecil, maka hasilnya lebih powerful, lebih irit, lebih lincah, lebih sit. Nah, mobil ini kurang. Tapi kalau pas dia di kecepatan tinggi, baru ini dapat enaknya. Jadi kalau pas pelan, santai, ini emang terasa mobilnya kurang gesit, kurang lincah. Nah, kalau dipakai untuk kecepatan tinggi, baru nih dapat mobilnya, feel-nya enak, jadi powernya dapat ya. Makanya kalau dipakai buat pas keluar kota, pas di tol ya enak ini mobil. Kalau yang dulu yang Yaris yang bakpao kan dia agak kelayang ya, kalau pas di tol di kecepatan tinggi, pas mau kita ngebalap, pas mau kita pindah jalur, itu kayak mobilnya itu kayak goyang ya. Nah kalau ini enggak nih, ini kalau mobil ini pas di tol, pas kecepatan tinggi baru dapat tuh enaknya ya. Itulah plus minusnya ya. Makanya Toyota pas setelah generasi ini keluar lagi yang Yaris Lele dan penggantinya Yaris Lele yang disebutnya orang bilang Yaris Joker ya. Nah itu lebih ada perbaikan lagi di mesin. Dia menggunakan mesin yang kalau nggak salah 2NR itu punyanya Sienta. Nah teman-teman, mobil yang saya pakai ini kilometernya udah lumayan banyak, 120.000 kilometer lebih dikit. Nah tapi teman-teman kalau beli mobil bekas cuman patokan kilometer sedikit terlalu banyak. Kadang kilometernya sedikit belum tentu asli. Walaupun kilometernya banyak, tapi kalau perawatannya bagus, terus kemudian nyetirnya juga dia bagus atau sering jalan cepet, itu mobil juga nanti bakalan enak. Jadi beli mobil itu nggak cuma patokan kilometer sedikit pasti bagus, belum tentu. Kilometer banyak pasti nggak recommended, jelek, belum tentu juga. Ya kalau walaupun kilometernya agak banyak, tapi kalau kondisi mobilnya itu memang bagus, nggak apa-apa. Nah makanya teman-teman harus test drive. Kondisi mobilnya itu akan kelihatan enak apa enggaknya itu dengan kita test drive mobil. Walaupun kilometernya 120.000 lebih, karena dia perawatannya bagus, malah sudah banyak yang diganti, kaki-kaki sudah diganti, oli-oli juga udah diganti, oli transmisi diganti. Jadi malah seperti kayak mobil baru. Ini mobil enak banget dipakai, enteng banget dipakai. Teman-teman, satu lagi juga nih kelupaan. Kalau untuk dashboardnya, ini ada kayak motif jahitan ya. Tapi ini sebenarnya palsu. Jadi sebenarnya ini plastik. Cuma di sini ada motif-motif jahitannya. Sampai ke door trim juga ada dia motif-motif jahitan seperti seakan-akan ada kainnya, seperti ada kainnya, tapi itu plastik. Nah ini maunya Toyota sih jadi kelihatan lebih modern, lebih bagus, lebih manis. Tapi kalau dilihat-lihat, makin ke sini kayaknya juga malah jadi kurang apa ya? Kurang estetiknya, kurang dapet. Dah itu kalau pas lagi terang nih, lagi panas, terik-teriknya, ini jadi mantul di kaca, jadi nggak enak buat kita ngelihat ke depan. Sahabat Mobil Second, kalau untuk Yaris Lele ini gimana sih kaki-kakinya? Kalau yang dulu Yaris bakpao itu kan terkenal kaki-kakinya kuat, terus kemudian juga lembut, enak. Nah, untuk Yaris Lele ini dia punya kekurangan suspensinya itu agak keras. Jadi khususnya nih suspensi depan. Nah, ini suspensi depannya ini agak keras, tapi itu mungkin salah satu dibikin nama Toyota biasanya untuk kalau buat stabil kecepatan tinggi. Makanya dia pas di kecepatan tinggi emang ini lebih stabil. Makanya suspensinya agak keras. Tapi ya jadinya kita kurang nyaman juga sih. Harusnya bisa diperbaiki suspensinya itu yang lembut, di kecepatan tinggi juga stabil ya. Nah buat teman-teman sahabat Mobil Second, kalau seandainya teman-teman mau beli mobil Yaris
itu benar-benar dicek ya kaki-kakinya. Biasanya nih umur-umur 5 tahun itu juga tergantung kondisi pemakaian, tapi yang umumnya 5 tahun, 6 tahun itu kaki-kakinya sudah mulai banyak yang aus, shockbreakernya udah mulai keras, busing-busingnya, karet-karetnya itu sudah mulai aus. Jadi harus dicek. Dan kebetulan mobil yang saya pakai ini nih, mobil tahun 2016 yang sudah 8 tahun dipakai, ini sama pemilik sebelumnya ini kaki-kakinya baru diservis semua. Jadi shockbreaker ganti 4-4-nya, terus kemudian link stabilizer, terus kemudian karet-karetnya semua baru diganti. Jadi ini mobil kalau kita pakai memang terasa kayak masih mobil baru. Nah, kalau teman-teman pas dapat mobil yang kaki-kakinya sudah kurang bagus, nah nanti teman-teman bisa kok tinggal cari aja ke bengkel kaki-kaki. Untuk Yaris ini spare partnya nggak terlalu mahal dan banyak, karena ini kan sama dengan limo taksi, Vios. Nah, jadi mau pilih spare partnya mau yang dari KW 1, 2, 3, ini insya Allah di pasaran banyak. Jadi untuk biaya perbaikannya nggak terlalu tinggi. Nah, satu lagi yang belum saya informasikan, kesenyapan mobil ini gimana? Nah, kalau ini mobil secara kualitas peredamannya memang kurang. Jadi kalau teman-teman beli mobil ini lebih bagus disarankan tambahin peredam suara deh. Jadi bunyi rodanya itu terdengar banget di dalam ruang kabin. Terus sama kalau pas kita kencang ngebut, bunyi suara mesinnya itu waduh kencang banget. Apalagi ini masih model-model mesin lama ya, mesin yang generasi Vios itu yang legendaris. Suaranya itu gedungannya kenceng banget. Tapi ada sebagian teman-teman yang suka dengan suara ini. Suaranya Yaris ini enak gitu didengar. Ya itu selera beda-beda lah gitu. Nih contoh suaranya seperti ini kalau dibawa buat kenceng nih. Nah kayak gini nih suaranya nih. Nah, teman-teman, tadi kita sudah test drive ya. Kita udah ulas eksteriornya, terus kemudian kita sudah interiornya juga kita ulas sambil test drive. Jadi, Yaris Lele ini ya, secara overall itu kondisinya ya worth it untuk dibeli. Apalagi kalau teman-teman belinya second. Harganya ya, ini tahun 2016 saja kisarannya sekitar 125 sampai 130-an. Dengan harga segitu, teman-teman dapetin mobil yang enak dipakai, ya nggak terlalu boros. Terus juga ruang kabinnya itu luas. Jadi kalau teman-teman mau cari city car yang harganya terjangkau dengan kondisinya yang bagus dan perawatannya gampang, ini salah satu pilihannya Toyota Yaris tahun 2016. Demikian review hari ini mengupas Toyota Yaris tahun 2016 tipe G Automatic. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.